Kalau dilihat hasil, ya lumayan lah. Kalah 0-1 dari tim seperti Korea Selatan itu sesuatu yang lumayan lah, lumayan. Tetapi saudara-saudara, kalau lihat permainannya, aduh, masih aja salah umpan, masih aja terlalu banyak gocek bola, masih aja sering individualistis. Ini yang harus diperbaiki saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Baik yang berguna maupun yang tidak berguna. Baik yang menghibur maupun yang membosankan. Baik yang menginspirasi maupun yang biasa-biasa saja. Pokoknya bebas saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Hari ini kita akan bicara tentang Piala Dunia U17, tentang kemungkinan calon lawan tim nasional Indonesia U17 di Piala Dunia nanti saudara-saudara. Karena drawingnya akan dilakukan tanggal 15 September 2023 di markas besar FIFA di Zurich, di Swiss. Dan Indonesia masuk pot 1. Selain itu juga kita akan bicara tentang nextnya setelah pertandingan persahabatan melawan Korea Selatan itu mau apa? Mau seperti apa? Mau dibawa kemana? Mau seperti apa? Karena setelah ini tim nasional U17 ini akan menjalani pemusatan latihan di Jerman. Ya mungkin sekitar 1 bulan lah. 1 bulan mereka ada di Jerman. Mereka akan mengagendakan sejumlah pertandingan persahabatan. Mereka akan melakukan latihan intensif. Konon katanya sih dengan metode dan gaya permainan di sepak bola Jerman, saudara-saudara. Karena ini penting sekali saudara-saudara, penting sekali. Pentingnya begini, tim nasional, cara bermain tim nasional U17 ini harus diubah. Harus diubah total saudara-saudara. Total harus dirubah. Kenapa? Karena kurang mainnya itu terlalu banyak menggocek, terlalu banyak menggiring bola, terlalu banyak bermain-main dengan bola, sering salah passing. Padahal kan yang seharusnya itu ya main bola itu simple aja, umpan 1-2 langkah pegang bola, umpan 1-2 sentuhan, umpan 1-2 sentuhan, umpan bergerak, bukan terlalu sering menggocek bola, bukan terlalu sering bermain-main dengan bola, bukan terlalu sering menampilkan kemampuan individualis. Ini akan seperti apa saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis, akan kita perbincangkan di edisi kali ini saudara-saudara. Begini saudara-saudara, begini. Berdasarkan aturan, berdasarkan kesepakatan yang sudah dibuat FIFA bahwa drawing Piala Dunia U17 2023 ini tidak akan digelar di Jakarta, tetapi akan digelar di Zurich, di markas besar FIFA di Zurich, di Swiss. Itu tanggal 15 September 2023 dengan 24 peserta. Itu semuanya akan diundi dan dibagi menjadi 4 pot. Pot 1 saudara-saudara, Indonesia itu otomatis menjadi pot 1 ya, pot 1A. Nanti masuk di grup A1. Otomatis dia unggulan karena statusnya sebagai tuan rumah. Kemudian selain Indonesia, unggulan lain di masuk pot 1 itu ada Brazil, wakil dari CONMEBOL. Kemudian ada Meksiko, wakil dari CONCACAF. Kemudian ada Prancis dan Spanyol, wakil dari UEFA. Dan ada Jepang, wakil dari AFC. Itu mereka itu dimasukkan ke situ itu berdasarkan poin. Berdasarkan poin sejak Piala Dunia U17 2011, 2013, 2015, 2017 dan 2019. Itu poinnya
muncul dari Brasil sampai Jepang. Itu yang tertinggi. Sementara Indonesia tuan rumah. Kemudian di pot 2, saudara-saudara, di pot 2 itu ada tim-tim seperti Jerman, kemudian Mali, Inggris, Korea Selatan, Argentina, dan Ekuador. Mereka menjadi unggulan kedua. Sementara di pot 3 itu ada Selandia Baru, ada Iran, ada Senegal, Amerika Serikat, kemudian Uzbekistan, dan Maroko. Itu di pot 3. Sementara di pot 4, saudara-saudara, ada Kanada, New Caledonia, Kaledonia Baru, kemudian Panama, Venezuela, Burkina Faso, dan Polandia. Nah, posisi seperti ini, saudara-saudara. Apa maknanya? Apa maknanya? Apa artinya bagi tim nasional Indonesia U17 asuhan Bima Sakti? Maknanya adalah, saudara-saudara, Indonesia bisa bertemu dengan Jerman, bisa bertemu dengan Inggris, bisa bertemu dengan Argentina, bisa bertemu dengan Ekuador. Dari unggulan di pot 2, tim besar juga itu kan. Indonesia juga bisa bertemu dengan Amerika Serikat, bisa bertemu dengan Maroko, bisa bertemu dengan Senegal, bisa bertemu dengan Kanada, Panama, Venezuela, Polandia. Itu, saudara-saudara, kalau sesama wakil Asia tidak akan bertemu karena itu sudah pasti ada proteksi regional, zona. Jadi sesama negara dari satu konfederasi tidak akan mungkin bertemu di fase grup. Tetapi kan kalau kita lihat ini kan, ya saudara-saudara bisa menilai sendirilah. Bayangin kalau kita ketemu dengan Jerman, kita ketemu dengan Inggris, kita ketemu dengan Argentina di situ. Satu grup di situ. Terus masih ada Amerika Serikat. Masih ada Polandia. Walaupun Polandia itu tidak menjadi unggulan, hanya masuk di pot 4. Tapi kan kita tahu Polandia negara seperti apa. Negaranya Robert Lewandowski. Kemudian Senegal itu juga negara seperti apa kalau kita ketemu Senegal. Kalau kita ketemu Venezuela, Burkina Faso itu walaupun negara-negara yang kecil di level U17, tapi kan mereka juga terkenal sebagai negara sepak bola yang punya pemain-pemain bagus. Jadi ya kalau saya sih mau berkata gimana lagi, Indonesia ini, saudara-saudara, punya potensial masuk ke grup neraka, grup berat, grup yang berisi dengan negara-negara dan pemain-pemain yang punya kemampuan 2 atau 3 kali lipat di atas Indonesia. Dan Indonesia punya potensi menjadi lumbung gol, menjadi tim nasional U17 yang menjadi bulan-bulanan, saudara-saudara. Supaya Indonesia, timnas U17 itu tidak menjadi bulan-bulanan, tidak menjadi lumbung gol, itu bagaimana? Apa yang harus dilakukan, saudara-saudara? Aduh, susah, saudara-saudara. Susah kalau selama pelatihnya masih Bima Sakti itu, saya rasa susah. Walaupun susah, saudara-saudara, tidak ada yang tidak mungkin. Sepak bola itu bukan sesuatu yang mustahil. Impossible is nothing, istilahnya begitu. Jadi tetap saja ada peluang selama kita mampu, selama Bima Sakti, selama PSSI, selama Frank Wormuth sebagai penasihat teknis itu mampu memanfaatkan sisa waktu bulan September dan Oktober ini untuk berlatih dengan sungguh-sungguh untuk menggelar pertandingan uji coba yang berkualitas. Karena rencananya kan mereka akan pergi ke Jerman nih selama sebulan. Nah, disitulah nanti akan dilakukan pelatihan yang serius, latihan yang intensif. Kalau bisa sih menurut saya yang paling penting adalah mengubah cara bermain, mengubah mindset, mengubah pola pikir, mengubah filosofi permainan. Karena filosofi permainan timnas U17 ini dari dulu nggak berubah, saudara-saudara. Walaupun kemarin pertandingan uji coba lawan Korea Selatan hanya kalah 0-1. Tetapi secara umum cara bermainnya itu ya masih individualistis. Masih sering gocek bola, masih sering dribble bola. Tidak simple. Padahal yang kita inginkan, yang bagus itu adalah simple football. Bermain sesederhana mungkin. Passing, gerak, passing, gerak, passing, lari, umpan, shoot, umpan, shoot. Begitu.
Bukan terlalu sering menggocek bola, terus nanti menggiring bola, mencoba melewati lawan 3-2-4 lawan, dicoba dilewati, pada akhirnya gagal mentah. Kemudian menggiring bola, umpan, nanti gagal. Menggiring bola, shoot, gagal. Itu saudara-saudara, jadi harus dirubah. Begini, saya sebenarnya itu sudah bosan lah membahas timnas U17 ini karena ya tidak ada perkembangan yang signifikan sejak dulu sampai sekarang. Termasuk waktu pertandingan melawan Korea Selatan, saudara-saudara. Korea Selatan. Kalau saudara-saudara lihat ya, memang hasilnya timnas kita Indonesia ini U17 ini hanya kalah 1-0. Kalah 0-1. Kalah melawan Korea Selatan dengan skor yang cukup tipis, walaupun tadinya diprediksi akan minimal 0-3 lah, bisa 0-5, bisa 0-7. Tetapi kalah dengan 0-1 ini ya lumayan lah. Ya cukup bagus lah. Dari segi hasil ya saudara-saudara ya. Kalau kita lihat dari segi hasil ya. Tetapi saudara-saudara, kalau kita lihat dari segi permainan, ya kita memang harus prihatin lah. Harus mengelus dada karena ada tidak banyak perubahan yang terjadi. Memang berkembang, tim ini berkembang sejak awal cukup berkembang ya, perkembangannya ya mungkin seperti siput lah, berjalan pelan walaupun tim-tim peserta lain berjalan seperti mobil Formula One. Tapi ya nggak apa-apa lah, ini harus kita apresiasi berkembang dari yang semula masih 0, kemudian sekarang 0,5, 0, berapa 75, 1,1, kayak begitulah perkembangannya tipis, tetapi perkembangannya ada tetapi tipis. Anda perhatikan saat melawan Korea Selatan itu saudara-saudara, penyakit lama, kebiasaan lama, tradisi lama itu sama sekali belum bisa hilang. Bima Sakti masih monoton, masih terpaku dengan skema dia 4-3-3. Padahal saudara-saudara paham, lawan yang dihadapi adalah tim besar. Tim besar, saudara, tim kuat yang punya pemain, punya materi, punya cara bermain yang sangat bagus. Dia memain dengan 4-3-3. 4-3-3 itu adalah dalam sepak bola itu adalah ofensif, saudara-saudara. Ofensif. Dengan kualitas permainan seperti Indonesia, yang tahu sendirilah seperti itu Bima Sakti mencoba bermain ofensif melawan Korea Selatan. Bayangin, masuk akal apa tidak saudara-saudara? Masuk akal apa tidak? Dia bercoba bermain ofensif dengan menyerang. Menyerang. Seharusnya kan dengan lawan yang kualitas lebih bagus itu Bima Sakti harusnya bermain defensif. Bermain dengan skema defensif. Contohlah Sintayong bisa jadi main dengan 5-3-2 atau 3-5-3 atau 3-5-2 atau 4-2-3-1. Defensif mengandalkan apa? Mengandalkan serangan balik, counter attack. Jadi tidak usah berusaha untuk menyerang, tetapi sabar di pertahanan sendiri. Di setengah pertahanan sendiri bisa, atau bikin defensive line sejak di pertahanan lawan. Tetapi orientasinya adalah bertahan, merebut bola, berusaha memancing lawan untuk melakukan kesalahan, kemudian disiplin di sekitar pertahanan sendiri, tidak buru-buru menyerang, tidak usah mengambil inisiatif, pokoknya pasif mencoba bertahan, kemudian nanti ketika berhasil merebut bola, mempressing, ketika lawan melakukan kesalahan, bola diambil, dibuat semacam skema. Itu bisa dilatih sebenarnya. Skema untuk bermain cepat, bermain 1-2 sentuhan, kirim bola ke depan, sprint dari sayap atau dari tengah, kemudian umpan. Kalau dari sayap ya umpan ke tengah, pakai umpan crossing, istilahnya crossing, saudara-saudara. Crossing. Itu di crossing dari sayap, bola atas maupun bawah, selesai. 3-2-4 sentuhan aja sebenarnya sudah cukup ketika pelatihnya cerdik, ketika pemainnya menjalankan instruksi pelatih yang cerdik. Itu tidak dilakukan Bima Sakti, saudara-saudara. Bima Sakti tetap bersikeras dengan skema yang seperti dulu-dulu yang dia kerjakan waktu Piala AFF U16 atau waktu kualifikasi Piala Asia U17. Tetap dengan skema seperti itu, dan lebih parahnya lagi adalah para pemain
para pemain Indonesia, para pemain timnas itu sering melakukan kesalahan ketika mengumpan. Passingnya masih beberapa kali saya lihat masih salah. Kemudian egoisnya itu masih muncul, berusaha untuk menggocek bola, mendribble bola, menggiring bola, berusaha untuk memaksakan diri dengan keterampilan individual dia untuk masuk ke pertahanan lawan, berusaha untuk menyerang dengan membabi buta. Sebaliknya kalau sudah perhatikan, pemain-pemain Korea Selatan itu simple sekali. Simple. Mainnya kayak tim nasional Thailand senior. Atau tim nasional Thailand senior yang meniru Korea ya. Ya saya tidak tahu, pokoknya mainnya simple. Umpan, kasih ke tengah, shoot. Umpan, shoot. Umpan, shoot. Ah, kalau kita kan dribble, passing salah. Dribble, passing salah. Gocak, tendang, tidak kena. Seperti itu. Jadi ya memang ini kalau nanti di Piala Dunia U17 ini tidak berubah ya. Ya wassalam saudara-saudara. Karena tim-tim luar negeri itu ya mainnya seperti itu. Seperti Korea itu. Passing, shoot. Passing, shoot. Tidak terlalu banyak menggiring bola. Mendribble bola itu diperlukan kalau dalam keadaan-keadaan tertentu. Jadi tidak ya dalam satu permainan itu ya mungkin cuma 20% butuh itu. Bukan 80% seperti yang dilakukan oleh timnas kita di level. Saudara, untuk mengubah hal ini itu memang agak susah lah, apalagi waktunya mepet. Ini kan sudah bulan September, nanti pertandingan pertama Indonesia itu kalau nggak salah tanggal 10 November. Berarti kan hanya punya waktu 1 bulan, Oktober dan September, 2 bulan, kurang lebihnya September dan Oktober. Dan itu untuk mengubah mindset itu butuh waktu yang susah saudara-saudara. Karena itu sudah kebiasaan mereka dari junior itu sudah diajarkan bermain bola itu ya teknik. Yang diajarkan adalah teknik, bukan kolaborasi, bukan kerjasama, bukan saling umpan. Itu yang sudah mindset. Tetapi di usia 17 ini bisa dirubah kalau pelatihnya, dalam hal ini ya pelatih timnas ini punya kemauan, punya cara yang tepat untuk mengubah itu, punya metode khusus untuk mengubah cara bermain itu. Karena mereka itu harus diingatkan dan harus dilatih di latihan. Kalau nggak dilatih, kalau nggak diingatkan, itu nggak bisa, saudara-saudara, nggak bisa. Jadi, nih misalnya begini, Bima Sakti ya, contohlah ini di latihan di timnas U17 ya, Bima Sakti mengingatkan, ya ketika ada pemain yang berusaha menggiring bola, menggocek bola kelamaan, dimarahin, diingatkan, ditegur, kasih umpan, dia kasih instruksi terus, waktu latihan, umpan, terus nanti dilatih, umpan segitiga itu seperti apa, umpan melakukan serangan balik itu seperti apa, itu dilatih, melakukan long ball tetapi posisinya tepat itu dilatih, itu bisa dilatih dalam latihan sehari-hari, latihan game di lapangan kecil ya, bukan di lapangan besar, latihan rondo istilahnya, itu bisa dilatih. Kemudian nanti ketika pertandingan di lapangan, Bima Sakti di pinggir lapangan itu selalu mengingatkan, ayo, passing. Nanti kalau pemain ada yang salah ditegur, dipanggil, dibisikin, diingatkan, passing. Pemain diarahkan, lari ke sana, lari ke sini. Ketika umpan bola bergerak, umpan. Ya, itu bisa dilakukan kalau sekali lagi saya katakan, kalau pelatihnya punya paradigma punya pemikiran bahwa sepak bola itu ya bukan hanya menggocek, itu. Dan bahwa pelatihnya punya pemikiran bahwa sepak bola itu tidak hanya menyerang membabi buta, tidak hanya serangan serangan fajar, serangan sporadis, pokoknya asal serang, nggak peduli nanti gol apa enggak, pokoknya nyerang. Tidak seperti itu, karena defensif itu juga sepak bola, juga seni sepak bola. Pertahanan itu juga seni sepak bola. Tidak kemasukan bola itu juga seni sepak bola. Melakukan serangan balik, counter attack, itu juga seni sepak bola. Memanfaatkan set piece, tendangan bebas tidak langsung, tendangan bebas langsung, tendangan sudut, sepak pojok, lemparan ke dalam, itu juga seni sepak bola yang harus dimiliki oleh tim, siapa saja timnya, apalagi tim nasional Indonesia U17 yang di level dunia ini underdog, bukan lagi underdog, mediocre, super mediocre, sangat tidak diunggulkan sekali. Jadi butuh taktik, butuh strategi khusus supaya target itu tercapai. Jangan malu dibilang permainannya jelek. Yang penting kan golnya, tujuannya tercapai, mencetak gol.
Mencetak gol dengan bermain defensif itu juga tidak masalah, tidak harus selalu menyerang. Kecuali kita Barcelona, kecuali kita Real Madrid, kita Brasil, Argentina, oke, terserah. Kedepannya bagaimana saudara-saudara? Kedepannya adalah ya terus berlatih yang baik, terus dirubah mindset. Kalau bisa sih suruh saya Frank Bournemouth ini langsung turun menangani aspek teknis. Jadi dia langsung terjun, langsung mengubah cara bermain anak-anak ini. Langsung kalau perlu dia menjadi pelatih kepala lah, biar Bima Sakti menjadi asistennya. Itu kalau solusi saya. Dan nanti di Jerman ini selama sebulan itu kesempatan besar untuk belajar, untuk mengubah mindset, untuk melihat pertandingan-pertandingan cara orang-orang Jerman bermain sepak bola. Bukan lagi fanatik dengan cara lokal kita, sepak bola lokal kita, tidak. Tetapi berfokus melihat cara bermain orang-orang Jerman. Walaupun itu waktunya singkat, saudara, kita harus tetap ya sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar. Sebagai fans timnas Indonesia ya kita tetap harus optimistis lah. Kita harus optimis. Siapa tahu ada keajaiban, ada mukjizat. Walaupun ya mungkin saja itu hal yang mustahil, tetapi ya tetap kita harus punya harapan karena bagaimanapun juga ini tim nasional kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mendukung, saudara-saudara? Nah, kita harus tetap optimistis dan ya sambil berharap Bima Sakti, Frank Bournemouth bisa memperbaiki, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang Timnas Indonesia U17, tentang apa yang harus dilakukan Bima Sakti berikutnya setelah pertandingan persahabatan melawan Korea Selatan. Walaupun dengan hasil yang lumayan lah, kalau kita bicara, kita melihat skornya ya, itu hanya 0-1. Itu lumayan lah, lumayan dengan tim seperti Korea Selatan yang statusnya kalau nggak salah itu kemarin finalis Piala Asia U17 itu lumayan. Tetapi kalau saudara-saudara perhatikan dari cara bermain, dari cara para pemain melaksanakan instruksi pelatih, dari taktik yang digunakan, dari permainan lah, pokoknya dari apa yang terlihat di lapangan itu memang masih jauh dari memuaskan, masih jauh dari standar minimal. Butuh perbaikan dan saya sih pesimistis dalam waktu yang singkat bisa mengubah cara bermain anak-anak itu, bisa menjadikan anak-anak itu bermain lebih sederhana, lebih simple, tidak terlalu berlama-lama, tidak paham bahwa apa yang harus dilakukan, tidak, karena sepak bola itu tidak selalu harus menyerang. Defensif, bertahan itu juga harus menjadi sepak bola juga, saudara-saudara. Bertahan yang baik, bertahan yang seimbang itu juga harus dilakukan. Dan ini masih menjadi titik lemah dari tim nasional Indonesia U17. Dan saya rasa udah cukup ya, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, menambah ilmu, menambah pengetahuan, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di mana ya? Oh, di TikTok. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membosankan. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi. Salam olahraga dan merdeka.